Hormat antar Tuan Lu dari penjara. Hormat antar Tuan Lu dari penjara. Kalian semua adalah anggota keluarga Yan. Nona muda Ye, ikutlah dengan kami dengan patuh. Dan kau bisa menghindari penderitaan fisik. Bermimpilah. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terimalah serangan telapak pasir hitamku. Cukup untuk pulih setengah tahun. Kalian para seniman bela diri, mengeroyok untuk menindas seorang gadis. Keahlian macam apa itu? Sungguh tercela. Sepertinya kau ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Aku hanya takut kau tidak punya kemampuan. Kamu tak akan tahu apa yang terjadi nanti. Apakah kalian akan datang satu persatu? Atau sekaligus? Kakak, aku akan pergi duluan. Ambil nyawa anak itu. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia sangat kuat. Ki sejati internal. Ada yang aneh. Semuanya. Telapak pasir hitam. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Terima kasih Tuan Pemberani atas penyelamatan. Nama saya Yasin Ran. Boleh tahu nama Anda dermawan? Namaku Lu Yunfei. Kau terluka. Jangan bergerak. Selesai. Aku harus pulang. Itu di Lu Cheng di depan sana. Aku akan mengawalmu. Saya dari keluarga Ye Luo Chen. Itu searah denganmu. Tidak perlu. Aku ingin segera pulang. Aku bisa pergi sendiri. Sungguh orang yang aneh. Cepat, kejar dia. Saya tidak berpikir orang ini sederhana. Pertama mari kita cari tahu. Jangan pedulikan matanya yang buta. Penampilannya cukup bagus. Dia masih punya pesonanya. Agaknya dulu. Dia juga seorang wanita cantik. Kita tidak bisa memilikinya. Jadi kenapa tak bersenang-senang dengannya? Tidak. Fitur wajah dan sosoknya memang bagus. Meskipun matanya buta, itu masih bisa diterima. Kurasa jika kita membuatnya hamil, dia bahkan tidak akan tahu siapa ayah dari anak itu. Lepaskan. Berhenti. Kalian bajingan. Apa yang kalian lakukan? Siapa kau? Aku Lu Yunfei. Pergi. Yunfei. Ibu. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Kamu benar-benar kembali. Ibu. Ibu. Ini aku. Kau baik-baik saja. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Ibu. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi yang datang? Ibu. Jangan khawatir. Temanku. Datang berkunjung. Bibi. Saya teman Yunfei. Ibu. Siapa yang melakukan semua ini? Dan juga kakak. Di mana kakakku? Dilakukan orang dari keluarga Yan. Sejak kamu ditangkap dan dipenjara, aku menangis sampai buta. Xiao Ji untuk mengobati mataku. Diam-diam di luar, pinjaman berbunga tinggi, tapi dia tidak bisa membayarnya kembali. Anggota keluarga Yan membawanya pergi. Katanya akan beri ke kepala keluarga Yan untuk menjadi selirnya. Mereka juga mengirim orang untuk menghancurkan rumah kami. Keluarga Yan. Mereka sudah keterlaluan. Keluarga Yan ini terlalu jahat. Ibu, tunggu aku di sini. Aku akan menyelamatkan kakakku.
Yunfei, kamu tidak bisa pergi. Keluarga yang sangat kuat dan berpengaruh. Banyak master. Kita tidak bisa melawan mereka. Paling buruk, aku akan pergi ke gerbang keluarga mereka. Mohon pada mereka. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Ibu, tolong percayalah padaku. Putramu sekarang telah mempelajari sebuah keahlian hebat dan bisa selamatkan dia. Kau harus percaya padaku. Yunfei, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku baru saja kehilangan Xiaoji. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ibu, temanku Yisinran nona muda dari keluarga Yi. Dia berasal dari keluarga Yi di Lucheng. Mereka tidak lebih buruk dari keluarga Yan. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkannya. Ya Bibi, mohon tenang. Saya adalah nona muda tertua dari keluarga Ye. Ayah saya adalah kepala keluarga Ye. Dengan saya menemani Anda ke keluarga Yan, pasti tidak akan ada masalah. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Ibu, tolong tunggu aku di rumah. Selamatkan Gigi, agar keluarga kita bisa bersatu kembali. Baiklah, baiklah. Kamu tetap di sini dan urus semuanya. Dan lindungi bibi lo dengan baik. Ya, nona muda sulung. Nona Ye, aku bisa pergi ke keluarga Yan sendirian. Kau tidak perlu menemaniku. Pergi sendiri. Aku punya dendam lama dengan mereka. Kali ini, dendam lama dan baruku akan diselesaikan. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-50. Patriark keluarga Yan Xianbei. Akan ada banyak tamu. Kalau pergi sendiri selamatkan seseorang, kemungkinan akan sulit. Sebagian besar ada di sini sempurna. Aku akan menyelesaikannya. Kembali dan kumpulkan beberapa pendekar. Bertemu di kediaman lama Yan. Tuan Lu dan saya akan pergi lebih dulu. Ya, nona muda. Musuh hal keluarga. Tan Jiangbei, ayah, di ulang tahunmu yang ke-50. Anakmu mengingat, kerja kerasmu mengelola keluarga Yan. Beberapa tahun yang lalu ibuku meninggal dunia dan aku juga lelah. Putramu tidak lelah. Aku secara pribadi menemukan untukmu seorang gadis muda, terlahir dengan tulang linglong, yang bisa diambil sebagai selir, untuk memanen energi yin-nya, untuk kultivasi. Itu juga sangat bermanfaat. Kakak kedua ini, benar-benar tahu cara menjilat. Cari muka ke ayah sekarang. Xiao Liang, kau selalu berbakti. Kau sangat perhatian. Selamat Patriark Yan. Atas berkah ganda ini. Keluarga Yan, hari kiamat kalian telah tiba. Keluarga Yan harus dihancurkan. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit. Dari mana anak ini muncul? Berani datang. Patriark Yan untuk membuat masalah. Kurasa anak ini, bintang ulang tahun tua yang mencari mati. Bosan hidup. Berani mencampuri urusan keluarga Yan. Dia harus meninggalkan nyawanya di sini. Lu Yunfei, mengapa kau tidak di penjara? Dan masih berani datang ke keluarga Yan? Pukul aku. Kau berani memukulku. Jiang Rongrong, dulu aku punya perasaan yang dalam padamu. 2 tahun lalu, binatang ini bawa orang tangkapmu. Karena dirimu, aku dipukuli dan dikirim ke penjara untuk menderita siksaan tanpa akhir. Semua ini karena dirimu. Tamparan ini masih ringan. Aku ingat sekarang, anak ini, putra yang tidak berguna. Lu Jukong. Aula Wishu Halo. Berasal dari Luo Cheng kita. Sejak lahir, dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia tidak berguna. Tuan Lu dari Wushu Hal berani dan jujur. Bagaimana seekor naga bisa melahirkan tikus? Hasilkan pengecut tak berguna begitu. Kakak, ini sepertinya masalah yang kau sebabkan. Hanya seekor lalat, berani di dalam juga. Ganggu pesta 70 ayah. Aku sudah bilang pada kalian berdua berkali-kali sebelumnya, masalah yang kalian sebabkan di luar. Jangan bawa pulang. Ya, ayah. Kau yang bermarga Lu. Aku tidak peduli bagaimana kau kabur dari penjara. Tapi keluarga Yan, bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Pergilah bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Hanya seekor lalat. Kok dia bisa datang ya? Untuk membuat masalah di keluarga Yan. Jadi dia hanya mempelajari beberapa seni bela diri biasa-biasa saja. Kakak, jika anak buahmu tidak mampu, biarkan anak buahku yang maju. Kakak kedua, berhentilah melontarkan sindiran di sini. Anak ini jelas datang dengan persiapan dan memiliki beberapa keterampilan. Ketika Lu Jukong masih hidup, Wushu Hal keluarga Lu mereka bahkan tidak bisa masuk pandangan keluarga Yan. Hanya anjing liar. Hanya kau kakak sulung yang bisa mengangkatnya begitu tinggi. Lumpuhkan dia. Aku sendiri yang akan memutus urat tangan dan urat kakinya. Seperti belatung. Biar dia merangkak keluar dari Yan.
ahli keluarga Yan. Tidak lebih dari ini. Biarkan aku sendiri yang menghancurkan tulangmu. Aku akan membunuhmu. Kehilangan nyawamu. Kekuatan Grandmasterku adalah untuk menembus organ dalammu. Alam Grandmaster benar-benar menakutkan. Serangan telapak tangan dominan hari ini benar-benar membuka mataku. Seorang praktisi alam Grandmaster di bawah 20 tahun. Keluarga Yan benar-benar memiliki potensi tak terbatas. Kau tidak berada di alam Grandmaster, atau lebih tepatnya, melalui kultivasi normal, kau tidak mencapai alam Grandmaster. Apa pedulimu? Apakah aku di alam Grandmaster atau tidak? Bagaimana itu mungkin? Mengapa kau menerima seranganku dan tidak terluka sama sekali? Jangan bilang kau berada di alam Grandmaster. Bahkan jika kau berada di alam Grandmaster Agung, alam Raja Bela Diri, atau alam yang mulia bela diri, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kaulah, bawa orang ganggu adikku, dan menghina ibuku. Aku buat kau bayar 10 kali. Bocah beraninya kau. Adik, maafkan aku. Kakak. Kakak datang terlambat. Kakak, kira seumur hidup tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. 2 tahun lalu, kau dijebak dan dipenjara. Ibu basuh wajah dengan air mata tiap hari dan menangis sampai buta. Aku memohon kepada siapapun yang ku bisa, tapi tak tahu kau dipenjara di mana. Adik, kakak dulu tidak mampu. Tidak bisa melindungi kamu dan ibu dengan baik. Tapi kakak berbeda sekarang. Kakak tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Tidak, kakak, kau harus segera pergi. Keluarga Yan adalah sarang naga dan harimau. Insiden ayah waktu itu adalah tetua keluarga Yan yang berkolusi dengan anggota sekte iblis. Mereka sudah gila. Kau tidak bisa menyinggung mereka. Adik, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Kakak akan tetap di sini. Melindungi kalian semua. Tidak, Tunggu aku. Xiao Liang. Anakku. Ini menerobos masuk ke keluarga Yanku, mengganggu pesta ulang tahunku, dan melukai tulang akar anakku. Tidak peduli siapa kau. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri yang akan menggali tulang akarmu. Aku akan membuatmu melihat saat aku mempermalukan kakakmu dan membunuh ibumu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Lakukan, bertindak. Tuan Lu. Lu Yunfei, kau sebenarnya membantuku sangat banyak. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Serang. Tuan Lu. Saya tidak tahu kekuatan sejati Anda. Bahkan jika saya bukan tandingan. Nekat selamatkanmu hari ini. Untuk membalas kebaikan Anda sebelumnya. Gadis kecil, Ye Shangshou ketakutan dan menjadi kura-kura menarik lehernya. Dia mendorongmu ke depan. Kalau begitu sempurna, segera aku akan menyerahkanmu kepada utusan Luo. Maka posisi pemimpin aliansi Wulin Luo Qing berikutnya akan jatuh ke keluarga Yan kita. Kau yang bermargayan. Kau mengkhianati leluhurmu. Diam-diam bersekongkol dengan sekte iblis. Kau adalah aib bagi dunia persilatan Luo Cheng. Apakah kau bahkan pantas mengidamkan posisi pemimpin aliansi Luo Cheng? Lupakan leluhur. Apa gunanya leluhur? Leluhur hanyalah di awal leluhur. Tablet-tablet dingin keras. Itu. Yang kuinginkan adalah kekuatan yang bisa kugenggam di tanganku. Anak buahku, ikat gadis kecil ini untukku. Bersihkan dia. Dan kirim dia ke utusan kaisar jahat. Apa kalian semua tuli? Penjaga. Aku benar-benar menemukan harta karun. Kakak, kapan kau menjadi begitu kuat? Sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu bocah kecil. Keluarga yang membesarkan kalian lebih baik membesarkan anjing. Anak muda, biar kutunjukkan padamu kekuatan telapak pasir hitamku.
Tuan Lu hati-hati. Patriarkian akhirnya bergerak. 10 tahun yang lalu, dia punya kekuatan Grandmaster. Dengan satu tamparan biasa, dia bisa menjatuhkan seniman bela diri di bawah alam Grandmaster, si tidak berguna dari keluarga Lu ini. Meskipun dia sudah kembali, tapi dia tidak tahu bagaimana bersabar. Jika 10 tahun kemudian, dia datang untuk membalas dendam. Pada saat itu, mungkin akan ada secercah harapan. Pada akhirnya ini masih kegeraman masa muda. Berapa banyak keajaiban seni bela diri telah dihancurkan oleh 4 kata ini. Dihancurkan. Anak ini sekarang hanya bisa menghindar. Dia telah dipaksa oleh patriarkian ke sudut. 10 tahun lalu kau di alam Grandmaster. Tapi hari ini, 10 tahun kemudian, kau hanya berada di alam raja bela diri. Dengan bakat yang begitu buruk, kau masih berani mengidamkan posisi pemimpin aliansi Wulin Lucheng, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sungguh. Kau bocah. Kau berani meremehkanku. Bunuh dirimu. Jangan mendekat. Fengker, cepat, hentikan dia. Dia akan menembak. Dia akan menembak. Serang aku. Serang aku. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa terampilnya kau tidak bisa menahan peluru. Hari ini, kau pasti mati. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Bunuh dia. Kenapa kau menodongkan pistol padaku? Aku ayahmu. Orang tua bangka. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah berdiskusi dengan Yan Liang untuk menyerahkan posisi itu kepadanya. Setelah perjamuan ulang tahun hari ini, kau umumkan ke seluruh Lucheng. Ke yang kedua, mengambil alih usaha keluarga Yan. Tapi, aku yang tertua. Dan seharusnya akulah yang mewarisi aula seni bela diri. Letakkan pistolnya. Ku berikan ke siapapun yang aku mau. Yan Feng, jangan gegabah. Cepat letakkan pistolnya. Bicarakan baik-baik dengan pamanmu. Aku sudah tahu segalanya. Aku bukan putra kandungmu. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Serigala liar tak tahu terima kasih. Benar. Kau bukan anggota keluarga Yanku. Aku baru tahu baru-baru ini. Dulu, setelah aku menikahi ibumu, ternyata dia diam-diam berselingkuh dengan kakak seperguruannya. Dan kemudian hamil denganmu. Beberapa hari yang lalu, aku pergi membereskan barang-barang mendiang ibumu. Saat itulah aku menemukan surat-surat perselingkuhan mereka. Begitulah aku mengetahui hal ini. Siapa sangka bahwa aku membantu orang lain besarkan putra lebih 20 tahun. Dia ternyata bejat moral. Bajingan. Ini semua adalah balasan. Ibuku meninggal karena kekejamanmu. Meninggal begitu saja. Aku mengingat semuanya. Membunuhmu hari ini bukanlah tindakan durhaka. Kalian semua memaksaku. Aku akan mengurus seluruh keluarga Yan untukmu. Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi memperebutkan harta keluarga denganmu. Aku bukan kakak sulungmu. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau masih merencanakan untuk mengucilkanku? Karena kalian berdua sangat bersatu sebagai ayah dan anak, maka aku sekarang akan mengirimmu turun untuk kembali pada si tua bangka itu. Tidak, jangan. Semua seni bela diri di dunia cuma bisa dikalahkan oleh kecepatan, tapi tidak ada seorang pun yang lebih cepat dari peluru. Melihat kau sangat membantuku hari ini, sangat membantuku, dan mendoakan kesuksesanku dalam mengambil alih keluarga Yan. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika kalian semua pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kakak, cepat pergi. Ibumu akan bergantung padamu mulai sekarang. Kalau begitu aku akan mengirimmu bersama-sama. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Kau sudah berada di tingkat Raja Bela Diri. Apa itu Raja Bela Diri? Yan Feng, perbuatan jahatmu sudah berakhir. Melenyapkanmu hari ini adalah bertindak atas nama surga. Utusan Kaisar Jahat, tolong tunjukkan dirimu dengan cepat. Luo Fengsha, utusan Kaisar Jahat. Tuan Luo, kau akhirnya tiba. Aku sudah dengan kemampuanku sendiri mengambil alih seluruh keluarga Yan. Tapi sekarang ada seorang bocah yang tidak tahu tempatnya. Lancang hentikan usaha besar kita. Wanita-wanita cantik sekali.
Aku sekarang memberimu kesempatan untuk melayani seorang ahli raja bela diri. Apakah kau bersedia melayani seorang ahli raja bela diri? Adalah suatu kehormatan bagimu dan keluargamu. Di belakangmu, mengapa kau tidak segera setuju? Aku membenci, tidak tahu malu. Binatang sekte iblis. Bidah sekte iblis. Menyerbu dunia persilatan bangsa naga kita. Dan melukai praktisi Jianghu kita. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Sekte iblis kami adalah ortodoksi sejati, memegang kuasa hukum dan darah atas nama surga. Jika kalian semua sangat tidak menghargai, maka aku akan menggunakan pedang di tanganku ini untuk memenggal kepala kalian. Lu Yunfei, kami akan menahan ahli sekte iblis ini. Kau bawa adikmu dan pergi duluan. Apa kau tidak takut mati? Meskipun saya tidak jelas apa kekuatan sejati Anda, tetapi untuk Anda yang begitu muda dan masih mengalahkan Patriarkian, sudah cukup membuktikan bakat Anda. Hiduplah, mulai sekarang. Bangkitkan lagi dunia persilatan bangsa nagaku. Seni pedang Futuo bertarung sampai mati melawannya. Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak bisa menahan serangan seni pedang Futuoko. Pasti ada triknya. Kau sungguh berani melukaiku. Hari ini, bukan hanya kau yang akan kubunuh, tetapi semua orang yang hadir akan musnah semua. Agar kalian semua tahu, nasib kejam menyinggung seorang raja bela diri. Mati. Mengambang agung. Tebasan pedang iblis ilahi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah seorang bela diri? Hanya seorang ahli alam raja bela diri. Beraninya kau di hadapanku, menantang jalan Wuling Lu Cheng. Hari ini aku akan melenyapkanmu. Sebagai peringatan. Bermimpilah. Lu Yunfei. Aku sudah mengingatmu. Ketika kaisar jahat sekte iblisku muncul. Inilah saatnya kuambil nyawamu. Dan memandikan seluruh Luo Qing dalam darah. Nona Yer, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tuan Lu, Anda melebih-lebihkan. Sebenarnya, saya tidak terlalu banyak membantu. Sebaliknya Anda baru saja menyelamatkan hidup saya lagi. Lu Yunfei, kalau kau tak mau adikmu celaka, kalau begitu berlututlah sekarang juga. Bersujudlah 3 kali. Dan kemudian, di depan semua orang yang hadir, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat kepala adikmu pecah. Yan Feng, kau mencari mati. Kau bajingan. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut di hadapanku, maka tunggulah saja untuk menjemput jenazah adikmu. 3, 2, Kakak, jangan pedulikan aku. Bunuh bajingan ini. 1. Jangan menyerang. Aku akan berlutut. Kakak, jangan berlutut. Lututmu hanya berlutut pada langit bumi dan orang tuamu. Kau tidak bisa berlutut kepada bajingan ini. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa kuat dirimu, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu masih harus patuh, tunduk di hadapanku? Aku katakan padamu, kali ini, aku sudah benar-benar menguasaimu. Kamu akan selamanya tidak lebih dari seekor anjing di sisiku. Yan Feng, tidakkah kau takut disambar petir? Tuan Lu baru saja mengalahkan Luo Fengxia, melindungi semua tokoh-tokoh terkenal Luo Qin yang hadir di sini. Dia adalah pahlawan. Melihatmu membuatnya berlutut untukmu. Bisakah hati nuranimu menanggungnya? Yi Xinran, setelah aku berurusan dengan Lu Yunfei, aku akan datang untukmu. Aku akan membuatmu tahu kenikmatan menjadi seorang wanita. Lu Yunfei, aku dan kamu. Lu Yunfei. Tuan Muda Lu, pahlawan agung Lu. Aku pikir kita bisa bicara lagi. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Selamatkan aku. Saat berurusan dengan orang lain, beri jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi dengan damai kelak, meskipun kau memiliki dendam. Dan Yan Feng, seharusnya tidak sampai membuat hal-hal sejauh ini, kan? Benar. Aku akan menyerang. Siapa yang berani menghentikanku? Lu Yunfei, meskipun kau terampil, kau tetap tidak seharusnya mengintimidasi orang lain dengan kekuatanmu. Apa yang kau lakukan melanggar aturan dan etika persilatan. Wulin Luo Cheng. Barusan ketika Luo Fengxia mencoba membunuh kalian semua, mengapa kau belum berdiri dan bicara? Menindas dengan kekuasaan. Kau cuma sok kuat di depan anak buahmu. Ucapkan satu kata lagi.
dan diusir dari Wulin Luochen. Kamu Lu, jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Dosa-dosamu akan membuahkan hasil pahit. Biarkan orang lain mengambil nyawamu untukku. Lu Yunfei. Yunfei, aku sepenuhnya dipaksa oleh orang bermargayan ini. Kau tahu, aku mencintaimu. Keluar. Yunfei, jika kau tidak memaafkanku hari ini, aku akan mati tepat di depanmu. Jiang Rongrong. Aku bukan lagi Lu Yunfei yang dulu. Kau juga bukan Jiang Rongrong yang dulu. Mulai sekarang kau dan aku adalah orang asing. Ikatan kita terputus, persahabatan kita hancur. Yunfei, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Sudah terlambat. Rasakan. Lu Yunfei, apa kau benar-benar sekejam itu? Langit menurunkan bencana. Mungkin masih bisa diampuni. Namun dosa itu dilakukan oleh diri sendiri. Tidak bisa dilewati. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Semoga Bodhisattva memberkati kita. Semoga Bodhisattva memberkati kita. Berkatilah kedua anakku. Semoga mereka pulang dengan selamat. Ibu? Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau kembali. Jiji, kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Untungnya kakakku muncul tepat waktu. Ibu, mulai sekarang kita tidak akan pernah lagi diintimidasi oleh keluarga Yan. Mereka. Di mana kakakmu? Apakah dia sudah kembali? Ibu. Putramu ada di sini. Yunfei, kau tidak terluka kan? Keluarga Yan tidak mengintimidasimu kan? Ibu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu ibu dan Jiji. Putramu bisa melindungimu sekarang. Ibu tidak meminta yang lain. Ibu hanya meminta agar kalian berdua bersaudara. Selamat dan sehat. Bibi tenang saja. Yunfei tidak membual. Dia sekarang memiliki sebuah keterampilan yang sangat kuat. Benarkah? Sungguh, putramu sekarang memiliki kemampuan dan telah kembali untuk membanggakanmu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu. Xiaoji, jangan hanya fokus merawatku. Cepat bantu aku menjamu semua orang Nona Ye. Yunfei, cepat pergi dan buatkan teh untuk Nona Ye. Xiaoji, pergi dan cuci buah untuk Nona Ye. Bibi, jangan terlalu sungkan. Sebenarnya kali ini aku datang bersama Yunfei dan Xiaoji. Sebenarnya berniat untuk mata Bibi. Seharusnya bisa disembuhkan. Kebetulan keluarga Yeku terhubung dengan orang-orang sekte medis. Nona Yer, tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku sekarang bisa menyembuhkan mata ibuku. Mengapa memanggilku Nona Ye? Panggil saja aku Shinren. Benar, sebelumnya, Shinren mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kau anak, kenapa kau masih begitu menjaga jarak? Baiklah ibu. Aku akan menyembuhkan matamu sekarang. Sudah cukup. Bahwa kau bisa kembali. Ibu sudah sangat lega. Mata ibu sudah buta selama 2 tahun. Xiaoji selama bertahun-tahun memberiku banyak obat, tapi tidak ada peningkatan sama sekali. Bahkan jika sekarang seorang ahli dari sekte medis datang, mereka mungkin belum tentu bisa menyembuhkannya. Ibu tahu baktimu. Mari, jangan repot-repot. Ibu, tolong percaya pada putramu kali ini saja. Putramu kini benar-benar punya kemampuan untuk menyembuhkan matamu. Ini? Bibi. Biarkan saja Yunfei mencoba. Aku lihat dia cukup percaya diri. Tepat sekali ibu. Biarkan kakak mencoba. Baiklah. Ini. Yunfei. Baiklah ibu. Tolong coba. Buka matamu dan lihat. Aku bisa melihat. Yunfei. Anakku. Kau lebih dewasa dari sebelumnya. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibu. Ibu telah menderita. Dulu putramu tidak berbakti dan membuatmu khawatir. Hari ini putramu akan bersujud untuk meminta maaf. Cepat bangun. Cepat bangun. Ibu tidak menderita. Sekarang kau sudah sukses. Tidak peduli seberapa banyak ibu menderita. Semuanya sepadan. Itu luar biasa. Mata ibu sudah pulih. Selamat Bibi, atas kembalinya penglihatanmu. Nanti aku akan memasak meja penuh hidangan lezat. Pertama untuk merayakan reuni keluarga kita. Kedua untuk merayakan ibu mendapatkan kembali penglihatannya. Yunfei, biarkan adikmu pergi. Tahun-tahun terakhir ini, ibu belum melihatmu. Kau tetaplah bersama ibu dan mengobrol yang baik. Kakak, kau tetaplah bersama ibu
Masakanku beberapa tahun terakhir ini sudah lumayan meningkat. Kalau begitu biar kutunjukkan kemampuanku. Ibu, cukup untuk dimakan. Shinran, kamu juga harus makan lebih banyak. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Ikan yang dibuat kakak Shinran ini sangat lezat. Kakak Shinran, dia tidak hanya cantik, tapi ia juga jago masak. Shinran, keluargamu, siapa lagi yang ada? Aku hanya punya ayah sebagai kerabat, tapi ada juga beberapa yang mengawasiku tumbuh sejak kecil. Paman-paman dan kakak-kakak itu. Keluarga kami, kondisinya sudah sedikit membaik sekarang. Aku tidak tahu apakah Yun Fei bisa pantas untukmu. Juga, paman-pamanmu. Ibu, Shinran datang ke rumah kita untuk pertama kali. Lagi pula, Shinran dan aku hanya teman. Bibi jangan khawatir, keluarga kami tidak pernah menjadi tip. Menghina miskin memuja kaya. Lagi pula, aku juga berpikir. Yun Fei dia. Paman dong, bagaimana kau bisa terluka parah begini? Siapa yang melukaimu? Pemimpin Geng Ma, Tang Tian, memimpin sekelompok pembunuh peringkat bumi Geng Ma dan membantai keluarga Ye. Ayahmu, beberapa tetua, dan keluarga Ye, semuanya telah ditangkap. Mereka akan di hadapan seluruh Wulin Luocheng, mengeksekusi keluarga Ye. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, ada apa denganmu? Magang dan keluarga Yan selalu berkolusi dengan orang-orang dari sekta iblis. Mereka ingin merebut kendali Wulin Luocheng. Dulu ayahmu menolak tunduk kepada mereka. Itulah sebabnya dia dibunuh. Ibu, kau bilang kematian ayahku berhubungan dengan keluarga Yan. Tidak. Selamatkan aku. Aku ingin menyelamatkan keluarga Ye. Aku akan pergi bersamamu. Tuan Som, mengingat perkenalan kita, jangan sembunyikan lagi baiklah. Beberapa hari yang lalu, fenomena aneh terjadi. Jelas sekali, muncul kaisar bela diri baru olah kaisar bela diri. Tetap memohon. Tuan Som, perkenalkan aku ke kaisar bela diri. Gubernur Lin, kemunculan kaisar bela diri ini adalah keberuntungan olah kaisar bela diriku, serta keberuntungan seluruh juga Luo Cheng dan bangsa naga. Namun, keluarkan 13 perintah es aula kaisar bela diri agar para murid aula kaisar bela diri mencari dari 3 wilayah sekitarnya, memanggil daerah sekitar Luo Cheng. Masih tidak menemukan jejak apapun milik kaisar bela diri baru. Pada akhirnya, keberuntungan satu siklus Luo Chengku, bukankah itu akan menjadi kegembiraan palsu? Tuan Som baru saja menerima informasi mendesak. Keluarga Yi dari Luo Cheng, seseorang pakai kekuatannya hancurkan formasi pembunuh dewa kita. Diduga bahwa kaisar bela diri telah muncul. Apel, formasi pembunuh dewa hancur. Kaisar bela diri surgawi telah muncul. Cepat, cepat ke keluarga Ye. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Tidakkah kalian akan membantuku menundukkan pengkhianat ini? Tunggu. Tuan Kaisar Jahan beri kekuatan ilahi. Aku akan memberikannya padamu. Tang Tian, apakah menurutmu semua orang sepertimu mengakui pencuri sebagai ayah? Kalian semua bajingan tak berguna. Setelah hari ini, kalian akan membayar. 8 tahun yang lalu, cerita ayahku. Apakah itu berhubungan denganmu? Siapa ayahmu? Usuh hal keluarga Lu. Lu Jiukong. Jadi kamu adalah anjing liar dari Akademi Wushu hal keluarga Lu. Seandainya tahu, saat itu aku seharusnya bunuhmu dan ibumu dan mengeksekusi mereka. Dalang di balik pembunuhan saat itu, siapa lagi? Jangan. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu siapa musuhmu. Aku bisa memberitahumu. Dalang di balik pembunuhan ayahmu adalah siapa. Tapi kamu harus melepaskanku. Kamu harus melepaskanku. Aku sekarang akan mengantarmu pergi. Jangan. Aku akan. Orang yang membunuh ayahmu, dalangnya adalah orang macam apa? Berani di dalam yurisdiksi Yuan Liku Yuan Li wakil gubernur Lu Cheng. melakukan pembunuhan. Wakil Gubernur Yu, cepat selamatkan aku. Lancang. Aku sekarang memerintahkanmu. Lepaskan orang itu segera. Jika tidak, bunuh tanpa ampun.
Hanya beberapa senjata tua juga ingin mengancamku. Nah, kamu mungkin bisa menghindari peluru. Tapi bagaimana dengan dia? Dan bagaimana dengan mereka? Ayah, Terakhir aku bilang, singkirkan tanganmu, mati. Pemimpin Tang. Sekarang. Segera. Sekarang juga. Baiklah. Kamu pikir aku bercanda denganmu bukan? Kukirim dia duluan. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Yo atas bantuanmu. Wakil Gubernur Yo, cepat tangkap penjahat ini. Sebarkan ajaran sesat dan merugikan orang tak bersalah. Dia juga memfitnah kami. Faksi kami yang benar magang. Sepertinya, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tambat dia. Jangan mendekat. Hentikan dia. Sebagai wakil gubernur suatu wilayah, tetapi bekerja ceroboh, membantu orang bantu jahat. Senjata di tanganmu tidak digunakan untuk melindungi rakyat jelata. Arahkan pada yang tak bersalah. Menembakkannya adalah penodaan tugas. Seseorang sepertimu, lalai melanggar menodai tugas. Sama sekali tidak layak menjadi wakil gubernur Lu Cheng. Jika kamu berani melangkah maju lagi, kumpulkan mayatnya. Jian Fei, jangan pedulikan aku. Bunuh pejabat korup ini. Bajingan kecil diam. Bebaskan Sinran dan keluarga Ye. Tinggalkan Tantian. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Wakil Gubernur Yo, aku selalu sangat menghormatimu. Sangat dihormati. Selama bertahun-tahun. Baktiku kepadamu tidak pernah kurang. Kamu sama sekali tidak bisa meninggalkanku. Nah, bagaimana jika kamu petarung yang hebat? Bagaimana jika kamu bisa menghindari peluru? Aku masih bisa meledakkanmu. Di dunia ini, Wulin bukanlah yang terkuat. Yang paling tangguh adalah kekuasaan. Kekuatan yang kupegang di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghadapimu. Aku memberimu kesempatan untuk membiarkanmu pergi. Ini salahmu sendiri karena tidak menghargainya. Lu Yunfei, akhirmu sudah dekat. Namun kamu masih berbicara keras. Hari ini Wakil Gubernur Yo pasti akan memastikanmu memiliki mayat yang utuh. Berhenti, jangan kurang ajar. Siapa yang berani bertindak lancang, Aula Kaisar bela diriku. Pasti akan tidak dapat berdamai dengan mereka. Gubernur Lin dan Guru Song tiba bersamaan. Kita selamat. Dua orang Lu Cheng, tokoh paling berkuasa, tiba bersamaan. Pasti, peristiwa besar apa yang telah terjadi. Paman, mengapa Anda di sini? Paman. Ketua Cabang Aula Kaisar bela diri, Song Wenxian. Salam Tuan Kaisar bela diri. Gubernur Lu Cheng. Salam Tuan Kaisar bela diri. Ayah, bagaimana? Bukan apa-apa. Untungnya Anda membawa kembali Tuan Kaisar bela diri. Dia sebenarnya Kaisar bela diri yang legendaris. Berapa umurnya? Kaisar bela diri yang begitu muda. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Guru Song dan Gubernur Lin berlutut untuk memberi hormat. Ini pasti tidak mungkin palsu sekarang. Lu Cheng kita akan segera menyambut keberuntungan besar. Salam Kaisar bela diri. Semuanya bangkitlah. Jian Fei, ternyata adalah Kaisar bela diri yang kucari. Wakil Gubernur, haruskah kita berlutut atau tidak? Dia palsu. Kaisar bela diri dari Aula Kaisar bela diri. Bagaimana mungkin dia begitu mudah? Dia pasti menggunakan ilusi untuk menipu Guru Som dan pamanku. Monster, aku sekarang akan membuatmu mengungkapkan wujud aslimu. Ledakan dia. Bajingan, mengapa kamu tidak cepat berlutut? Mohon kepada Kaisar bela diri, ampuni hidupmu. Kehilangan nyawamu. Kaisar bela diri. Anak ini tidak dididik dengan baik dan menyinggung Anda. Mohon maafkan dia. Dia adalah Dia telah terkena gu jahat dari sekte iblis. Hancurkan. Paman. Mengapa aku di sini? Guruku. Dia adalah Dia dikutuk dengan gu. Jenis gu ini sangat tingkat tinggi. Awalnya, aku juga tidak menyadarinya.
tapi aku bisa merasakannya. Pemanggal. Ada di sini. Yuan, tidak, Kaisar Bela Diri. Mantragu Sekte Iblis, yang baru saja kau sebutkan, dalam beberapa tahun terakhir. Sekte Iblis telah secara ketat mematuhi aturan dunia persilatan. Aku belum banyak melihatnya. Kau seharusnya tetap panggil saja aku Yun Fei. Aku tidak tahu di dalam mantragu Sekte Iblis persis apa yang terjadi, tapi aku bisa yakin yang ada pada Yuan Li adalah mantragu Sekte Iblis. Setelah terkena mantragu, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dalam hal lain, sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Cepat bicara. Dengar, siapa kamu berhubungan yang akan mengubahmu menjadi keadaan ini? Aku juga tidak ingat. Sepertinya seseorang memberitahuku bahwa dia bisa membuatku lebih kuat. Setelah terkena mantragu pengendali pikiran, sebagian dari ingatan seseorang akan menghilang. Itu karena orang yang merapal mantragu tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Namun aku bisa yakin, orang pemenggal, jarak sekitar 16,65 meter. Berapa lama lagi kau berencana untuk menyembunyikannya? Tuan Mudalu. Tidak. Kaisar Bela Diri. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Kaisar Bela Diri. Saya hanyalah seorang pedagang kecil yang tidak mencolok. Sama sekali bukan sarang leher. Seorang praktisi mantragu. Kaisar Bela Diri. Aula Kaisar Bela Diri. Terkenal karena kebajikan dan keadilan. Anda sama sekali tidak boleh salah menuduh saya orang yang tidak bersalah ini. Guru Son, Anda adalah yang paling adil. Mohon cepat jelaskan kepada Kaisar Bela Diri atas nama saya. Saya sungguh bukan sarang leher. Kaisar Bela Diri, dia hanyalah seorang pedagang dari Lucheng. Sama sekali tidak mungkin sarang leher. Karena Anda telah melihat melalui saya, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Taman kedua. Bagaimana bisa itu kau? Keponakan Shinran, apakah Anda sangat terkejut? Sebenarnya tidak ada apa-apa yang perlu dikejutkan. Dulu ayahmu dan aku bersaing untuk posisi ketua Wushu Hall keluarga Ye. Aku jelas lebih menonjol. Tapi kakakmu orang tua itu bersikeras mengatakan bahwa karakterku tidak sebaik ayahmu, berhati mulia dan baik hati, orang terkutuk. Tua itu, semua keterampilan tersembunyinya memberikan Wushu Hall keluarga Ye sudah diwariskan kepada ayahmu. Taman kedua. Kakak menyukainya. Pertimbanganku sendiri. Kita adalah junior. Kita harus menghormati keputusannya. Hormat. Tapi siapa yang pernah menghormati perasaanku? Bertahun-tahun aku mengembara. Dengan pahit berlatih berbagai wulin. Bahkan di Sekte Iblis. Mempelajari racunku. Semua demi hari ketika aku bisa bunuh untuk kembali. Dan membunuh semua orang. Taman kedua. Jangan terlalu delusi. Ayahku dan aku. Semua menunggumu kembali. Kita akan selalu menjadi keluarga. Sebuah keluarga. Sejak aku meninggalkan sekolah Wushu Hall Yi, aku tidak lagi memiliki keluarga. Kaisar Bela Diri, kau adalah jenius, seorang jenius. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelamatkan Wulin Lucheng. Sialan. Kaisar Bela Diri punya kekuatan tempur luar biasa, tapi menghadapi mereka, apa yang akan kau lakukan? Seni pemecah iblis. Pos terdepan. Kau sebenarnya bisa menghilangkan Catin Guyoyon. Aku adalah Kaisar Bela Diri dan akan menekan semua musuh di dunia ini. Kau tidak bisa menghadapi Kaisar jahat. Aku akan menekanmu terlebih dahulu. Hari Kaisar jahat muncul. Akan menjadi hari KNCOFENL. Seluruh Lucheng akan berada di tangan kita. Yun Fei, selamatkan aku. Racunku telah menyerang Meridian. Kaisar Bela Diri, racunku telah kambuh. Semua orang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita tidak bisa melindungi semua orang, Wulin Lucheng akan selamanya menghilang dari dunia persilatan. Larutkan ramuan itu ke dalam air. Biarkan semua menekuk. Cepat. Baiklah.
sudah selesai. Terima kasih banyak Kaisar Bela Diri, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kaisar Bela Diri. Ini, Ramuan itu hanya sementara menekan toksisitasnya. Untuk sepenuhnya mendetoksifikasi, aku perlu menggunakan kekuatan Kaisar Bela Diri untuk membersihkan sumsum dan tulangmu. Racunku baru keluar sepenuhnya. ini akan menyebabkan Kaisar Bela Diri terluka. Semua orang sekarang sudah terjebak dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku Lu Yunfei, mayat tak diselamatkan? Tapi, energi vitalmu akan rusak. Begitu Kaisar jahat menyerang. Iblis mungkin 1 kaki lebih tinggi, tetapi Dao 10 kaki lebih tinggi. Aku percaya, jahat tak menang baik. Benar, jahat tak menang baik. Bagus sekali. Jahat tak menang baik. Kebenaran Tuan Lu yang agung. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Semuanya silakan duduk. Aku secara pribadi untuk semua orang, pakai energi internal untuk sembuh. Langit dan bumi kian dan kun. Dao agung itu sederhana. Aku menarik dari kuning yang mendalam untuk melindungi semua makhluk hidup. Hancurkan. Darah Kaisar Bela Diri jadi iblis ilahi. Nirwana Fumi. Pemecah iblis. Racun dingin di tubuh kami telah sembuh total. Kita benar-benar pulih. Tuan Lu, luar biasa. Racun dingin di tubuh semua orang sudah berhasil dikeluarkan olehku. Kalian semua baik-baik saja sekarang. Kaisar Bela Diri, Wulin Klan Yeiko, semua sesama Wulin, dan Lu Cheng bersedia mengikuti aula Kaisar Bela Diri. Bangkitkan persilatan. Lindungi rakyat. Kamu sangat perhatian. Kaisar Bela Diri, aula Kaisar Bela Diriku. Sejak Kaisar Bela Diri sebelumnya menghilang, sudah 20 tahun, tanpa mengumpulkan dunia persilatan dan memerintah dunia. Bawahanmu berencana 3 hari dari sekarang, mengadakan konferensi Wulin Jiangbei. Para Wulin, dari Lu Cheng Jiangcheng, dan Rom Cheng akan berkumpul. Kau bisa secara terbuka mengungkapkan identitasmu sebagai Kaisar Bela Diri yang baru, memerintah para pahlawan, dan menata ulang pasukan kita untuk melawan aula Kaisar jahat. Lanjutkan seperti yang kamu sarankan. Baiklah, maka itu akan ditetapkan pada ibu kota provinsi Jiangbei. 3 hari kemudian, Jiangcheng. Kaisar Bela Diri. Tolong panggil saja aku Yunfei. Kedengarannya lebih enak didengar. Yunfei, aku punya permintaan yang tidak sopan. Bicaralah dengan bebas. Kakek dari pihak ibuku saat ini berada di Jiangcheng memulihkan diri dari cedera. Ketika dia masih muda, dia menderita luka dalam. Ditambah dengan semangatnya untuk berlatih Wulin, rusak meridian seluruh tubuh. Aku ingin tahu apakah kau bisa membantunya dengan pengobatannya. Tentu saja. Kalau begitu kita akan pergi ke Jiangcheng lebih dulu untuk mengobati penyakit kakekmu. Lihat semuanya. Ini benar-benar gadis dewasa tak bisa di rumah. Kalau begitu selamat. Keluarga Ye. Ayah. Goresan kuasnya kuat, seperti naga yang membumbung tinggi. Kaligrafi yang luar biasa ini. Gabungkan sastra dan bela diri. Sangat cocok. Tetuatan. Master Top Jiangcheng. Sastra dan bela diri. Sinran gadisku. Apakah kau masih ingat bahwa di Jiangcheng, kau punya kakek dari pihak ibu sepertiku? Kakek. Hanya saja sesuatu terjadi. Di rumah. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku kirim seseorang antar surat ke ibu kota provinsi. Orang itu mengantarkan suratnya kepada pamanku. Ini. Akhirnya bagaimana? Ini. Ayah. Sebelumnya, urusan keluarga terlalu sibuk. Aku lupa tentang masalah ini. Keponakan. Masalah keluarga Ye kita sudah diselesaikan kan? Kau tidak akan menyalahkan pamanmu karena masalah ini ya? Kakek. Perkenalkan padamu. Orang ini. Ini Yunfei, pacarku. Pacarku Ju. Halo tetuatan. Kali ini, aku membawanya ke sini. Untuk membantumu. Keluarga Tan kami adalah keluarga sastra dan persilatan Jing Cheng. Siapapun bisa lewati pintu Tan. Secara alami juga berasal dari keluarga terkemuka. Sepupu, kamu lahir di Lu Cheng, tempat kecil itu. Jadi kamu kurang pengalaman. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu seharusnya tidak membawa sembarang orang
Ke dalam keluarga Tan kami, jika kamu bersikeras membawanya, itu bukan tidak mungkin. Pakai pintu belakang seperti pelayan. Salam Marquis Champion. Tidak perlu. Grandmaster, Anda dan ayah saya bertempur di medan perang. Melawan musuh asing, luka-luka lama ini juga diderita pada waktu itu. Tidak perlu membungkuk kepada seorang junior. Kalau begitu terima kasih Marquis Champion. Semuanya bangkitlah. Ini, Mungkinkah ini? Pil bintang 7 yang legendaris, punya khasiat ajaib. Efek ajaib. benar sekali. Ini memang pil bintang 7. Isulin dewa pengobatan lembat. 10 tahun yang lalu. Setelah menyuling pil ini, kemudian mengembara ke 4 penjuru. Dan tidak pernah menyuling pil lagi. Yang berarti, pil ini adalah barang unik di dunia ini. Jika ayah saya, jika Anda bisa meminum obat ini, ayah, luka lama Anda akan segera sembuh. Su Heng. Jangan menipu dirimu sendiri. Elixir ajaib ini yang beruntung kita lihat sudah merupakan pertemuan langka. Jangan punya pikiran buruk. Kakek, Marquis Champion sibuk setiap hari. Bagaimana mungkin dia? Hanya untuk kakek. Melihat pil bintang 7 ini. Agaknya. Dia melihat jasa-jasamu kepada negara saat itu. Datang khusus beri penghargaan. Pil bintang 7 ini adalah produk cacat. Jika Grandmaster Tan meminumnya, tidak sembuhkan luka lama dia. Tetapi juga karena ketidakmampuan menyerap khasiat obatnya, menyebabkan lukanya memburuk. Meridian runtuh jika ringan. Dalam kasus parah, mati karena pendarahan dari 7 lubang. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani pertanyakan pil bintang 7. Apa yang ingin Anda lakukan? Ramuan yang Anda bawa sendiri. Apakah orang tidak boleh mempertanyakannya? Bahkan akan sebut ramuanmu. Ada masalah. Nona Ye, apakah Anda juga berpikir ramuan Marquis ini ada masalah? Kalau begitu katakan padaku. Apa sebenarnya yang salah dengan ramuan saya? Aku, Tuan muda, tolong jangan marah. Keponakan saya hanya sesat, tertipu dan disesatkan oleh orang udik ini. Terbutakan oleh tipuan. Saya akan menyuruhnya pergi segera. Demi Nona Ye, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Jika Anda tak bisa jelaskan jelas, saya akan mematahkan kaki Anda, memotong lidah Anda, sebagai peringatan. Yunfei. Menurut catatan Aula Kaisar Bela Diri, dewa pengobatan awalnya pelindung Aula Kaisar, empurnakan pil bintang 7 10 tahun lalu. Dia menemukan bahwa pil bintang 7 memiliki cacat serius. Jadi dia meninggalkan Aula Kaisar Bela Diri, mengembara 4 penjuru, cari cara sempurnakan pil bintang 7. Tapi dia belum kembali sampai hari ini. Keberadaannya tidak diketahui. Sungguh berani. Dewa pengobatan Aula Kaisar misterius. Jika bukan karena dia saat itu berutang budi besar kepada ayah saya, keluarga saya tak akan dapat ramuan ini. Tapi tahukah Anda bahwa di dunia persilatan, karena ramuan ini bertarung dengan darah dan kekacauan. Hanya dengan beberapa kata dari Anda ingin menyangkal nilainya. Anda pikir Anda siapa? Kaisar Geladiren di zaman ini. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak bertaruh? Aku bertaruh bahwa Grandmaster Tan, setelah meminum pil bintang 7 ini, dalam 3 napas, semua meridiannya akan runtuh dan berdarah dari ke-7 lubang. Ini. Dasar bocah, Anda berani mengutuk ayah saya. Saya harus memberi Anda pelajaran. Paman, tak biarkan kau sakiti Yunfei, Yisin Ren. Tidakkah kamu lihat, orang udik ini mengutuk kakek agar mati mengenaskan. Demi orang luar ini, menjadi musuh keluarga Tan. Kakek, Anda baru saja terluka oleh tabib ilahi Su. Ye Wenfei lah yang menyelamatkan Anda. Dia tentu tidak berniat menyakiti Anda. Paman teman muda ini barusan yang menyelamatkan hidupku. Itu pasti kebetulan. Saya masih memilih untuk mempercayai tuan muda. Kakek, Bagaimana? Sekarang, kecuali Nona Ye, yang telah disesatkan oleh Anda, tidak ada yang percaya Anda. Berhenti bicara omong kosong. Saya hanya bertanya, apakah kamu berani bertaruh? Apakah kamu berani bertaruh? Bertaruh. Mengapa tidak bertaruh? Jika saya kalah, terserah kamu. Tapi jika Anda kalah, akan ubah kamu jadi babi. Apakah Anda berani bertaruh?
Babi manusia adalah memotong tangan dan kaki seseorang, dimasukkan ke dalam guci, dan direndam dalam obat khusus. Itu adalah penyiksaan paling kejam. Percayalah padaku. Bertaruh. Grandmaster tua. Ramuan ini awalnya untuk Anda. Namun, sebelum Anda mengonsumsinya, saya punya satu syarat. Tuan muda silakan bicara. Saya ingin menggunakan ini untuk melamar Tan. Di keluarga Tan kami adalah Kinkin, satu-satunya yang cukup umur. Tuan muda, Anda benar-benar menyukai putri saya Kinkin. Ini sungguh membuat seluruh keluarga Tan kami merasa sangat beruntung. Saya merasa terhormat atas kebaikan Tuan Muda. Cing-cing pasti setelah ini. Orang yang ingin saya lamar adalah Nona Ye. Saya tidak setuju. Saya sudah punya pacar. Kehendak orang tua. Perkataan Mak Komlan, ibumu meninggal lebih awal. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Masalah ini, pamanmu yang akan memutuskan. Ayah, keluarga Tan kita bisa maju di Jiangcheng. Bergantung sepenuhnya pada pil bintang 7 di tangan Tuan Muda. Jika Anda meminum pil bintang 7, luka-luka Anda bisa disembuhkan. Dan Anda bahkan bisa memasuki alam raja bela diri. Dengan seorang ahli alam raja bela diri yang memimpin, keluarga Tan kita akan memiliki kesempatan untuk ambil undangan perkumpulan Wulin Aula Kaisar Bela Diri yang diadakan di Jiangcheng. Pada saat itu, kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Bela Diri. Jika kita cukup beruntung untuk diberkati oleh Kaisar Bela Diri, maka keluarga Tan kita akan sepenuhnya masuk dalam jajaran keluarga teratas Jiangchen. Kediaman Marquis Champion saya dekat dengan Aula Kaisar Bela Diri. Beberapa waktu lalu, ayah saya juga dengan ini yang menyelenggarakan konferensi Wulin, Tuan Som. Jika keluarga Tan benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti konferensi Wulin, maka saya memang bisa untuk keluarga Tan memperkenalkan Kaisar Bela Diri. Sindang, jangan salahkan kakek dari pihak ibumu karena menyetujui pernikahan ini. Orang di sampingmu ini dibandingkan dengan Tuan Muda, ibarat langit dan bumi. Saya tidak hanya memikirkan keluarga Tan, saya juga memikirkan masa depanmu. Di masa depan, pasti berterima kasih kakek. Orang yang mati-matian Anda coba dekati. Kaisar Bela Diri yang baru diangkat. Sebenarnya dia adalah Nona Ye. Jangan lagi mencari alasan untuknya. Dukun palsu semacam ini sudah terlalu banyak saya lihat. Hanya saja kamu terlalu naif. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi, dia akan mengakui kekalahan. Dan akan kujadikan babi manusia. Sin Ren. Meski bisa nikah Marquis Champion. Tujuanku jati Kaisar Bela Diri baru. Kalau ada kesempatan bertemu, Kaisar Bela Diri baru diangkat, aku pasti akan mencari cara untuk membuatnya benar-benar menyukaiku. Jenderal Bintang 5, Marquis Champion. Tak sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Ayah, bagaimana perasaanmu? Kakek, Ayah, Anda sudah pulih. Terima kasih atas hadiah Tuan Muda. Tidak, bahwa orang tua ini seumur hidupnya masih bisa berdiri lagi. Yi Sin Ren. Pria mau kalah taruhan. Dia akan dijadikan babi manusia. Makasih bawa si bodoh hari ini. Kamu benar-benar telah memperluas wawasanku. Bukankah Anda bilang bahwa tetua akan dalam 3 tarikan napas mengeluarkan darah dari ke-7 lubang? Lakukan. Tiga, 2, 1. Ayah, apa ini? Tidak ada ayah. Kakek, Tuan Muda, apa yang terjadi pada kakekku? Tuan Muda, saya mohon. Tolong, selamatkan ayah saya. Dia hampir tiada. Pil 7 bintang ini
adalah harta terbesar kediaman Syai kami. Dia fisiknya lemah. Tak diberkati untuk menikmati. Apa hubungannya dengan saya? Menurutku, Anda sebaiknya segera mengurus pemakaman. Tuan muda, Anda tidak mengatakan itu barusan. Anda bilang, Yunfei, apa yang terjadi pada kakak dari pihak ibu? Tolong campur tangan dan selamatkan dia. Nona Ye, Anda benar-benar oleh dukun palsu ini. Tertipu terlalu dalam. Kakak dari pihak ibumu akan meninggal. Apa Anda pikir dia adalah dewa pengobatan? Rebut nyawa dari Istana Yama. Percayalah padaku. Kakak akan baik-baik saja. Jika kamu ingin ayahmu hidup, maka pergilah. Ayah saya, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Tan kami tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Paman, jelas Yunfei yang menyelamatkan kakek. Bahkan Marquis Champion tidak bisa menyelamatkan kakek. Hak apa yang dia miliki? Anda membunuh ayah saya. Saya ingin nyawa anjingmu. Makasih udah nolong lagi teman muda. Baru saja orang tua ini buta dan bodoh. Ayah, apa yang Anda lakukan? Tidak mungkin. Dia hanya orang udik. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kakek? Dia pasti hanya beruntung. Diam. Kenapa belum terima kasih ke Tuan Lu? Jika bukan karena Tuan Lu, saya pasti sudah mati sekarang. Terima kasih. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya skill medis hebat gitu? Pasti pil 7 bintang saya yang berefek. Namun sebelum berefek, ada sedikit risiko. Tetua Agun, apakah Anda sekarang merasa bahwa semua luka lama Anda telah sembuh total? Dan kekuatan Anda juga telah menembus. Terima kasih Tuan Muda atas pil 7 bintang. Luka lama saya memang sudah sembuh total. Tapi kekuatan saya masih belum menembus alam Raja Bela Diri. Sebaliknya, semua meridian di tubuh saya rusak total. Mulai sekarang, saya hanyalah seorang manusia biasa. Di masa depan, keluarga Tan mundur dari dunia bela diri. Karena kau minum pil 7 bintangku dan menyembuhkan luka Anda. Taruhan dengan pil 7 bintangku. Kamu diam. Kamu kalah taruhan. Keluar dari keluarga Tang sekarang juga. Tidak sopan. Seluruh Jiangcheng, tak ada yang berani bicara begitu ke aku. Anda mencari masalah. Kekuatannya sebenarnya di atas saya. Mengingat bahwa Kaisar Bela Diri akan segera tiba di Jiangcheng. Bukan tempatnya bertumpah darah Jiangcheng. Saya akan mengampuni Anda hari ini. Setelah konferensi Wulin berakhir, saya akan kembali untuk menantang Anda. Ayo pergi. Makasih udah selamatin aku teman muda. Keluarga Tan kita. Aku menyelamatkanmu demi Shinran. Harusnya cukup terima kasih ke Shinran. Sindan. Kakek bingung barusan. Kau tidak menyalahkan tatekan. Kakek, Anda harus beristirahat dan pulih di rumah. Yunfei dan saya akan pamit sekarang. Shinran, tolong tunggu sebentar. Sudah suruh pelayan, siapkan makan minum. Silakan makan sebelum Anda pergi. Tidak, Paman. Banyak orang masih menunggu Yunfei. Shinran, Paman. Saya barusan sedikit keterlaluan. Jangan dendam sama Paman ya. Mereka buat Marquis Champion marah lalu pergi. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan undangan konferensi bela diri? Lalu bagaimana aku bisa bertemu Kaisar Bela Diri? Menikahi Kaisar Bela Diri? Yi Shinran dan si Udik itu seharusnya benar-benar. Konferensi bela diri. Tuan muda, rumah Marquis Champion akrab dengan Tuan Son. Pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Bela Diri kami yang baru? Apa latar belakangnya? Kaisar Bela Diri yang baru ini berasal dari Luo Cheng, memiliki bakat luar biasa dan kemampuan ilahi yang hebat. Dikatakan bahwa dia baru berusia 20-an. Namun dia sudah menjadi sosok agung. Wulin negara Nagir akan berkembang pesat. Semua berkat Kaisar Bela Diri yang baru ini. Yi Shinran, siapa izinkan kalian ke sini? Nah, apa kamu tahu tempat macam apa ini? Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya. Konferensi Wulin Jiangbei. Kaisar Bela Diri baru dari Aula Kaisar Bela Diri akan berkumpul di sini. Seluruh dunia Wulin Jiangbei untuk bersama-sama melawan Aula Kaisar jahat. Karena kamu tahu tempat macam apa ini.
maka kamu seharusnya tahu bahwa semua yang datang ke sini adalah perwakilan sekte Wuli terkemuka. Kamu seorang kultivator pengembara, tidak pantas berada di sini. Marquis Champion, bagaimana Anda bisa meremehkan Yun Fei? Dia adalah Anda. Dia adalah orang yang sangat kuat. Konferensi Wolin hari ini tidak bisa dilanjutkan tanpa dia. Meski kau bilang mereka tak percaya, mengapa membuang-buang napas? Kalian bikin aku ngakak mati. Tanpa kalian, konferensi bela diri hari ini tidak bisa dilanjutkan. Kalian pikir kalian siapa? Aku khawatir konferensi bela diri hari ini hanya kaisar bela diri yang baru memiliki kualifikasi untuk ini, bukan? Beraninya kamu. Kamu berani menyamar sebagai kaisar bela diri. Penghinaan bagi seluruh aula kaisar bela diri. Dan bahkan untuk seluruh Jiangbei. Hari ini, jika kamu tidak meninggalkan sesuatu, jangan harap bisa pergi dari sini. Mengabaikan aula kaisar bela diri. Mengabaikan kaisar bela diri. Harus dihukum mati. Hari ini adalah hari penting bagi konferensi Wolin. Tidak cocok untuk pertumpahan darah. Bagaimana kalau mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar? Sepertinya pukulan di keluarga Tan itu tidak memberimu pelajaran. Aku ceroboh waktu itu. Konferensi Wulin, kalau begitu biarkan tinju kita yang bicara. Kamu tidak yakinkan. Jika kamu tidak yakin, kalau begitu naiklah ke panggung dan lawan aku. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Kamu. Tuan muda, bagaimana kalau kita memberinya pelajaran selama tidak sampai menyebabkan kematian? Kaisar bela diri tak seharusnya salahkan kita. Marquis Champion. Awalnya obat mujarab ini adalah untuk mereka. Para ahli alam bela diri Venerati. Karena kamu mencari mati, Marquis akan kabulkan keinginanmu. Ya ampun, Tuan Muda sebenarnya sudah seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Sebelumnya dia selalu menekan kekuatannya. Belum genap 25 tahun. Dia menjadi ahli bela diri Venerati. Bakat ini terlalu mengerikan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan restu kaisar bela diri, mencari cara untuk menikahi Marquis Champion juga bagus. Pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan merusak meridian. Tunggu sampai aku mematahkan kakimu dan menginjak-injakmu. Baru kamu bisa berkhotbah. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda, aku baik-baik saja. Aku ceroboh barusan. Aku masih bisa. Siapa lagi yang tidak yakin? Naik panggung lawan aku aja. Para Wulin Jiangbei kita. Kenapa kita biarkan dia lihat di sini? Semuanya serang bersama. Jika kita tidak menjatuhkannya, muka apa yang kita punya? Untuk menghadapi kaisar bela diri. Serang bersama. Lumpuhkan dia. Singkirkan dia. Usir dia. Usir dia. Semuanya dengarkan aku. Tuan Song. Anda sudah tiba. Tuan Song, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini menyamar sebagai kaisar bela diri dan menodai nama kaisar bela diri. Mohon segera tangkap dia. Nah, Tuan Song memang seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang, masih belum terlambat. Salam kaisar bela diri. Tuan Song, apakah Anda salah? Anak ini dia hanyalah udik dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar bela diri? Jika dia adalah kaisar bela diri, aku jadi kaisar bela diri tertinggi. Kaisar bela diri. Mata anjingmu, ini adalah aula kaisar bela diri kita. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kenapa nggak berlutut minta ampun? Jika kaisar bela diri berkeinginan untuk membunuhmu hari ini, bahkan jika penguasa nasional datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kaisar bela diri, mohon ampuni aku. Aku buta barusan. Aku harap Anda bisa memaafkan saya kali ini. Dia adalah kaisar bela diri yang baru diangkat. Yi Xin Ren akan menikahi kaisar bela diri yang baru diangkat. Semuanya mohon berdiri. Pertemuan akbar ini tentu buat berteman lewat bela diri. Tapi setelah ini, kalian sama sekali tidak boleh mengucilkan orang lain lagi atau menilai orang dari penampilan mereka. Kami patuhi titah kaisar bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak kaisar bela diri wafat, aula kaisar bela diri telah terhadap seluruh dunia Wulin Jiangbei. Kohesinya sangat melemah, menyebabkan seluruh dunia Wulin Jiangbei menjadi tumpukan pasir yang tercerai-berai, memberi aula kaisar jahat bangsa Kou agresi, aula jahat bunuh rakyat bangsa naga, dan mempermalukan rakyat jelata Jiangbei kita. Hari ini, aku di sini, serukan perintah kaisar ke kalian untuk bersatu sebagai satu, bersatu lawan aula kaisar jahat, pembalasan dendam. Mereka rakyat jelata yang tewas di aula kaisar jahat demi bangsa naga kita. Balas dendam. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi Wulin Jiangbei kita?
Kaisar bela diri. Mereka dari aula Kaisar jahat. Orang-orang dari dunia Wulin Jiangbei. Semuanya ada di sini. Sempurna. Baj yang bersih. Aku bahkan belum pergi mencarimu. Tapi kalian malah mengantarkan diri ke hadapan kami. Lu Yunfei. Hari ini, hari takdirmu telah tiba. Semuanya akan dikubur bersamamu. Hanya dengan kalian, beberapa sampah ini. Kalian tidak layak. Bahkan jika Kaisar jahat sendiri datang, dia tidak akan cukup pantas. Sangat sombong. Lu Yunfei, kamu mencari. Kaulah yang mencari masalah. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kamu adalah aula Kaisar bela diri. Kaisar jahat Yuyun Master Aula Kaisar jahat. Kaisar bela diri lamamu waktu itu mati di tanganku. Hari ini dengan kamu menggantikannya, itu akan sama saja. Kaisar jahat Yuyun. Kau akhirnya muncul. Murid iblis yang tak terhitung jumlahnya memanggil namaku dan membuatku turun untuk membantai kalian semua. Kata-kata yang berani. Hari ini, aku akan mengusir setan dan menegakkan keadilan. Karena kau mencari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Iblis langit 9 Eda. Dengarkan perintahku. Melahap langit dan menghancurkan bumi. Konsumsi semua esensi dan darat. Langit dan bumi alam semesta. Jalan agung itu sederhana. Busur terbuka dan membimbing. Seni bela diri menaklukkan roh jahat. Patah. Kaisar jahat Yuyun. Hari ini, aku akan menginjak-injak aula Kaisar jahat Emu. Apalagi yang ingin kau katakan? Lu Yunfei, apakah kau pikir masalah hari ini akan berlalu begitu saja? Kekuatan tempurmu memang melebihi imajinasiku. Namun, hari ini, kau harus tumbang. Cukup omong kosong. Kau sudah di ujung tanduk. Namun kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Ibu, Jiji. Lu Yunfei, kamu tidak menyangka ini kan? Kaisar jahat memperbaiki tubuhku. Izinkan aku bangkit dari kelumpuhan, menjadi seorang wulin. Dia juga memberiku misi penting untuk menangkap ibumu dan adikmu. Biarkan mereka pergi. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat mereka berdua diselesaikan sekarang juga. Ibumu dan adikmu. Yunfei, melihat pencapaianmu hari ini. Sebagai ibumu, aku sangat bahagia untukmu. Hari ini, kau sama sekali tidak boleh. Karena kami berdua melakukan kesalahan bodoh. Yunfei, jangan salahkan aku. Kaulah yang menolak untuk berdamai denganku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Anda tercela. Ingin menyelamatkan mereka, maka lakukan seperti yang kukatakan. Berlututlah. Lumpuhkan wulinmu sendiri. Kaisar bela diri. Sama sekali tidak, Lu Yunfei. Jika kamu tidak mengikuti instruksi Kaisar jahat, aku akan membuatmu sekarang kehilangan ibumu dan adikmu. Yunfei, jangan khawatirkan ibu. Ibu bisa menunggumu kembali dengan selamat dan melihatmu lagi. Aku tidak punya penyesalan. Berjanjilah pada ibu untuk membunuh semua penyerbu yang menyakiti kerabat kita. Cepatlah. Berlututlah. Ibu. Tidak. Yunfei. Yunfei. Tidak. Bangun. Ibu. Aku minta maaf. Aku gagal melindungi kau dan adikmu. Selama kau melumpuhkan kultivasimu, aku akan melepaskan keluargamu. Kaisar bela diri. Tidak. Tidak, Yunfei. Yunfei. Ibu tidak butuh kau menyelamatkannya.
Kakak, balaskan dendamku dan ibu. Tidak. Ibu. Gigi. Ibu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini juga tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua pantas mendapatkannya. Aku bisa menjelaskan. Kita bisa duduk dan bicara. Ini semua salah paham. Salah paham. Terlambat. Bersiaplah untuk mati. Kita akan celaka bagaimanapun juga. Serang bersama. Ibu. Gigi. Tidak. Tidak. Yunfei. Gigi. Ibu. Aku sangat khawatir tentang kalian semua. Kaisar bela diri. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Tidak. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Tolong maafkan aku. Yunfei, kita pernah dekat. Demi hubungan kita di masa lalu. Ampuni aku. Bawa kedua orang ini, bersama dengan yang lain, dari jalan iblis, dan jatuhkan mereka semua. Dieksekusi di tempat, untuk menjadi contoh bagi yang lain. Ya, Yunfei, Atas dekret Kaisar bela diri, aku menyatakan kepada seluruh dunia, jika ada SEKT iblis atau jalan sesat, menyerbu tanah bangsa nagaku, ini akan menjadi contoh. ya, Yunfei, tidak, tidak. Ibu. Kakak. Shinran. Mari kita pulang bersama. Dan berkumpul kembali. baiklah, baiklah.